Bapak segenap kaum muslimin rahimana rahimakumullah. Demokrasi adalah prinsip universal yang mencakup segala macam aspek kehidupan manusia. Dalam dakwah yang baik bukan menghujat. Orang yang mengajak kebaikan dalam dakwah tapi dia menghujat habaib ulama, itu namanya murka, pinter tapi tidak punya karakter. Oleh karenanya Islam bukan agama komunitas politik. Islam adalah toleran dan rahmatul alamin yang menunjukkan iklim kondusif, mengajak kebenaran kebaikan, bukan sekedar dipeluk tapi dijadikan landasan negara secara sistem demokrasi. Saudara, dimakan Allah, siapapun orangnya yang menghujat dan memperburuk martabat seorang ulama atau habaib, itu namanya deklarasi HAM. Ayat 2 pasal 29 mengatakan kebaikan dalam dakwah apapun wajib memenuhi syarat moral untuk ketertiban umum dan patut dalam masyarakat demokrasi. Karena kegiatan dakwah yang merusak martabat habaib sama merusak moral agama Pancasila. Untuk itu manusia dilahirkan dari panji ilahi dan di bawah bendera naungan Rasulullah, tujuannya untuk mengajak menuntun umat ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, republik ini negara peradaban, menjadi manusia yang saleh dan berakhlakul karimah secara individual dan secara sosial. Kesalahan yang tercermin dalam aktivitas masyarakat dan menyadarkan umat agar republik ini menjadi negara peradaban, satu wujud masyarakat madani yang memiliki kekuatan dalam sejarah Islam. Oleh karenanya, para habaib, para ulama maju terus pantang mundur walaupun badan hancur menjadi bubur untuk memperjuangkan agama Islam yang luhur sebelum antum-antum kembali ke yang kubur. Oleh karenanya, republik ini berdasarkan Pancasila. Yuk sama-sama kita bersatu. Ulama sama Habib bersatu, Ustadz sama Habib bersatu, dan pemerintah, presiden, DPR, menteri bersatu, TNI, polisi bersatu sama ulama. Jangan saling menghujat dan menjatuhkan. Kita hancurkan pabrik narkoba, kita hancurkan pabrik miras, kita hancur tempat maksiat. Ini namanya nahi anil munkar. Wa'tasimu bil jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah ya Al-Quran. Berpegang tali Allah dengan Al-Quran. Kita bersatu, janganlah berpecah belah. Terima kasih. Atau non mangga sadayana. Kuburkan mulut harimau dalam-dalam dan tutup mulut harimau rapat-rapat dan buang jauh-jauh. Jangan dibangkit lagi. Akak kena aku sudah muak mendengar ceramahmu dari awal. Ya allazina amalu la tarfa'u sautakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli kajarin ba'dikum li ba'd. Hei orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Dalam tafsirnya iza nataktum, artinya suara yang menjatuhkan, menghancurkan hukum apabila dalam cara menghujat, dalam cara mencaci maki, dalam cara saling menghina-hina. Wala tajharu bil qaul kajahrin. Lamnya ini adanya lam apa? Oke. Lamnya ini dah lam perbodan. Kita di dunia kalau salah liwat atau melanggar perbuatan ditangkap polisi. Oleh karenanya para polisi pada TNI apabila ulama menyampaikan dakwanya atau mauizah, dia nyimpang dari agama atau dia menghujat, mencaci maki dengan ucapan yang keras, kamu babi, kamu anjing, itu ditangkap hai polisi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kau membentak-bentak dalam ceramah dengan ucapan yang sangat keras, termasuk menghujat, mencaci maki dan menghina seseorang. Ba'dukum li ba'di antahbatu a'malukum. Orang yang ceramahnya dalam menghujat, marah-marah, mencaci maki, bilang babi, anjing, setan, maka semua amal pekerjaan Allah hancurkan. Artinya walaupun dia seorang kiai, tapi ketika ceramah
dia mengerahkan suara dengan suara yang jorok dan buruk, itu semua tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya ilmunya. Habis semua sekalian. Sholatnya tidak diterima, ngajinya tidak diterima, puasa tidak diterima. Nonsen sama sekali, tidak ada nilai pahalanya. Wa antum la tash'urun, dan kamu tidak mengetahui, tidak merasakan apa yang kamu keluarkan dari mulut harimau. Oleh karenanya Nabi mengatakan, itabil ulama fa innahum surujud dunya wa masabul akhirah. Pesan Nabi yang terakhir, ikuti oleh para alim ulama. Karena ulama adalah lampu-lampunya dunia, yang menerangkan dunia. Kalau tanpa ulama, maka dunia ini gelap gulita bagaikan zaman jahiliyah. Kemudian yang kedua, ulama adalah lampunya akhirat. Kalau kau mati disolatkan sama ulama, kalau kamu dalam kubur didoakan sama ulama, itu ketika ulama berdoa, maka doa ulama diangkat ke langit, turun azab kubur menuju kuburan kita. Sehingga doa itu dipertahankan sampai hari kiamat. Doa ulama, doa kiai dipertahankan sampai hari kiamat, sehingga azab kubur tidak turun ke kuburan kita. Itulah berkat ulama. Oleh karenanya, ayolah kita hormati ulama kita. Apalagi presiden kita, presiden yang baru, kita tingkatkan akhlak kita yang baru, akidah kita yang baru, adalah ibadah kita yang baru, iman takwa kita yang baru. Mudah-mudahan kita doakan presiden kita ini menjadi presiden yang peduli dengan rakyat dan presiden yang profesional. Demikianlah beberapa topik yang saya sampaikan. Jika memang itu baik datang dari Allah, tapi jika salah semata-mata kehidupan saya, mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa ya bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.